Kami dari kelompok Edelis Universitas Al-Hairiyah Prodi Teknik Industri kelas R2 2A akan membahas rekayasa engineering tentang peralatan pertanian, mata bajak, dan pisau chopper. Selamat menyaksikan. Mata bajak dan pisau chopper dalam pertanian harus mampu bekerja di tanah keras, terkena air, dan tetap tajam dalam jangka waktu yang lama. Mengapa harus demikian? Mata bajak dan pisau chopper dalam pertanian digunakan untuk mengolah tanah dan memotong bahan-bahan organik seperti rumput, sisa tanaman. Alat-alat ini harus bekerja di kondisi yang keras, seperti tanah padat, berbatu, dan lembab. Oleh karena itu, alat-alat tersebut perlu memiliki ketajaman dan ketahanan yang tinggi karena beberapa alasan. Yang pertama, efisiensi kerja. Yang kedua, ketahanan terhadap karat. Yang ketiga, mengurangi biaya perawatan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil pertanian. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa material yang digunakan untuk pembuatan mata bajak yang efisiensi. Oke, material teknik biasanya menggunakan bahan logam dan non-logam. Untuk alat pertanian, umumnya termasuk bahan teknik logam. Karena alat-alat seperti mata bajak, seperti pisau, chopper, dan komponen mesin membutuhkan sifat seperti kekuatan tinggi, ketahanan aus, dan ketangguhan. Berikut daftar logam yang umum digunakan dalam pembuatan alat pertanian. Yang pertama adalah baja, kedua adalah besi tuang, ketiga aluminium, 4 kromium, 5 nikel, 6 tembaga, dan 7 zinc atau seng. Oke, baik, kami akan mengenali 6 jenis baja. Yang pertama itu ada baja karbon rendah atau disebut dengan low carbon steel. Yang kedua itu ada baja karbon menengah atau disebut dengan medium carbon steel. Yang ketiga itu ada baja karbon tinggi atau disebut dengan high carbon steel. Yang keempat itu ada paduan menengah atau disebut dengan low alloy steel. Yang terakhir itu ada baja paduan tinggi atau disebut dengan high alloy steel. Halo Kak. Hai. Kak, material apa yang paling optimal untuk mata bajak agar kuat tetapi tetap murah dalam produksi massal? Oke, baik. Saya akan memberitahu. Ada 2 macam material baja yang bisa digunakan untuk membuat mata bajak yang optimal, yang kuat dan murah dalam produksi massa. Baja karbon menengah atau medium carbon steel kadang dipadukan dengan sedikit mangan atau MN. Keunggulannya yaitu 1, kuat untuk memotong tanah keras. 2, lebih murah dibanding baja paduan tinggi atau stainless. 3, dapat dikeraskan melalui perlakuan panas atau heat treatment. 4, relatif mudah dibentuk dalam proses produksi atau forging atau rolling. Yang kedua itu ada baja paduan rendah atau low alloy steel dengan kandungan yang sedikit kromium atau Cr dan juga molybdenum atau Mo. Keunggulannya yaitu lebih tahan aus dan tahan retak, tetapi sedikit lebih mahal. Dan juga lebih awet, cocok jika dipakai di tanah, berbatu atau keras. Apa sih Kak perbedaan dari baja paduan rendah dan juga baja karbon menengah? Jadi, untuk perbedaannya ada di ketahanan aus, ketahanan korosi, dan umur pakai. Baja paduan rendah unggul karena tambahan elemen seperti kromium atau Cr, molybdenum atau Mo atau mangan, Mn, meningkatkan kekerasan dan ketahanan gesek. Baja karbon menengah tetap bisa keras, tetapi tanpa paduan. Cepat aus jika digunakan terus-menerus pada medan keras. Untuk ketahanan korosi, low alloy steel atau baja paduan rendah tahan terhadap korosi dan karat, walau belum sebaik stainless. Yang kedua yaitu medium carbon steel atau baja karbon menengah, mudah berkarat jika tidak diberi pelapisan atau perawatan. Umur pakai, low alloy steel atau baja paduan rendah umumnya lebih tahan lama dalam kondisi lapangan yang abrasif atau bersifat berat. Misalnya, tanah berbatu, lembab, atau berpasir. Tetapi medium carbon steel atau baja
karbon menengah lebih cocok untuk kondisi kerja ringan. Oh gitu ya Kak. Jadi untuk kesimpulannya itu bagaimana ya Kak? Kesimpulannya yaitu baja paduan rendah atau low alloy itu lebih awet tapi lebih mahal sedikit. Baja karbon menengah lebih murah tapi butuh pelapisan atau penggantian lebih sering jika digunakan di medan berat. Untuk kesimpulan biaya, baja karbon menengah lebih ekonomis untuk produksi massal dengan anggaran ketat atau minimum. Tetapi jika baja paduan rendah lebih mahal dalam produksi, umur pakai lebih lama, total biaya lebih efisien dalam jangka waktu yang panjang jika mengurangi frekuensi penggantian dan perawatan. Jadi pilihan terbaik tergantung strategi kamu. Mau biaya awal rendah, baja karbon menengah. Mau umur yang panjang dan minim perawatan, ada di baja paduan rendah. Kak, aku boleh nanya nggak sih? Boleh. Bagaimana pengaruh kandungan karbon dan kromium dalam meningkatkan ketahanan aus mata bajak? Untuk kandungan karbon, fungsi utamanya yaitu menambah kekerasan atau kekuatan tarik pada baja. Saat karbon meningkat, baja menjadi lebih keras dan tahan aus. Cocok untuk bagian yang bergesekan langsung dengan tanah. Tetapi, kekerasan tinggi mengurangi keuletan sehingga baja bisa menjadi rapuh. Kadar optimal pada mata bajak untuk baja karbon menengah yaitu 0,4 sampai dengan 0,6%. Di atas itu dibutuhkan perlakuan panas hati-hati agar tidak mudah retak. Kandungan kromium. Fungsi utama kromium adalah meningkatkan ketahanan aus dan korosi, membentuk karbida kromium keras yang tahan gesekan. Kromium juga meningkatkan kekerasan setelah perlakuan panas tanpa mengorbankan terlalu banyak keuletan. Kandungan kromium adalah sekitar 0,5 sampai 2% Cr. Dalam baja paduan rendah sudah memberi efek signifikan pada ketahanan aus. Kromium juga membentuk lapisan pasif anti karat, keutamanya jika lebih dari 10,5% seperti pada stainless steel. Apa perlu menambah karbon dan kromium dalam baja paduan rendah atau low alloy steel? Ya, perlu menambah karbon atau kromium dalam baja paduan rendah. Saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, jika baja paduan rendah sudah mengandung cukup karbon dan kromium, misalnya 0,45% C dan 0,85% Cr, maka tidak perlu ditambah. Ini sudah cukup untuk membuat mata bajak yang keras dan tahan aus jika diproses dengan benar. Misalnya quenching dan tempering. Yang kedua, jika baja paduan rendah terlalu lunak, C rendah kurang dari 0,3%, mungkin perlu menambah karbon untuk meningkatkan kekerasan dasar. Bisa dilakukan melalui pemilihan bahan awal yang lebih tinggi kandungan C-nya atau dengan pengerasan permukaan, misalnya carburizing. Yang ketiga, jika ketahanan aus masih belum cukup, Cr kurang dari 0,5%, bisa ditambahkan kromium agar terbentuk karbonida keras untuk menahan abrasi. Yang kedua, namun terlalu banyak Cr bisa menyulitkan proses las atau pengerjaan. Kalau sudah paham yang saya sudah jelaskan tadi? Jadi alternatifnya yaitu perlakuan permukaan. Jika baja paduan rendah dianggap cukup sebagai bahan dasar, bisa diperkuat tanpa mengubah komposisinya melalui heat treatment, intreading atau carburizing, hard facing, perlapisan permukaan keras dan dengan las. Oke, jadi kesimpulannya tidak selalu harus ditambahkan karbon atau kromium jika komposisi awal dan perlakuan panas sudah tepat. Tapi jika tingkat keausan tinggi, tanah bebatu sering dipakai atau bahan dasar terlalu lunak, maka penambahan karbon dan atau kromium secara selektif dapat meningkatkan performa. Jadi, apa perlu menambah karbon atau kromium dalam baja karbon menengah? Tergantung pada kebutuhan akhir dan proses perlakuan panas kan. Namun secara umum baja karbon menengah 0,3% sampai 0,6% sudah memiliki kandungan karbon yang cukup kuat dan tidak wajib ditambahkan karbon atau kromium asalkan diproses dengan benar, Mbak. Pas yang mau nanya dong, Boleh ya? apakah ada metode pelapisan atau perlakuan permukaan yang dapat meningkatkan daya tahan pisau tanpa mengubah biaya produksi secara signifikan? Ada baja paduan rendah low steel
Contohnya adalah IC 4140, 4130, 5160, dan lain-lain. Umumnya sudah mengandung kromium, yaitu molybdenum, mangan, dan kadang nikel. Sudah memiliki ketahanan aus lebih tinggi, kemudian kekerasan tinggi setelah perlakuan panas, dan tahan terhadap karat ringan. Yang kedua yaitu baja karbon menengah. Metode pelapisan yang paling efektif meningkatkan ketahanan tanpa mengubah biaya produksi yang signifikan. Yang pertama itu ada flame hardening, perkerasan dengan nyala api. Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada biaya tambahan kecil. Yang kedua, memberikan permukaan keras yang tahan aus inti tetap ulet. Yang ketiga ada cocok untuk produksi massal. Yang terakhir ada efektif untuk pisau chopper. Yang kedua yaitu cat anti karat atau sebagai pelengkap. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu biaya sangat rendah, dan yang kedua itu tidak menambah kekerasan tapi mencegah karat. Yang ketiga itu cocok untuk bagian permukaan luar atau bodi baja. Apa masih perlu Kak pelapisan atau perlakuan permukaan? Tergantung tujuan akhir. Kesimpulannya yaitu baja paduan rendah biasanya tidak butuh pelapisan tambahan dalam aplikasi standar. Dan juga jika digunakan di kondisi ekstrim, perlu perlakuan permukaan seperti flame atau induction hardening yang tidak menambah biaya secara signifikan jika dilakukan massal. Pelapisan hanya pada bagian kerja, misalnya ujung mata bajang, bukan seluruh komponen agar biaya tetap efisien. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa Like, Komen, Subscribe. bye-bye!